Oke teman-teman, jadi hari ini kita lanjutkan lagi episode petualangan di channelnya Sirangka Official ini. Jadi hari ini rencananya saya akan berpetualang lagi mencari sumber makanan yang ada di sekitar hutan ini. Sekarang saya akan lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Saat dalam perjalanan, saya menemukan jamur yang tumbuh liar di sekitar hutan ini. Tentunya ini adalah salah satu jamur yang bisa kita konsumsi. Ini adalah jamur lut, kerabat dekat dengan jamur tiram atau jamur kayu. Jamur ini biasa tumbuh di daerah dengan kelembapan tinggi seperti hutan tropis. Jamur ini biasanya tumbuh liar di kayu-kayu mati seperti tunggul pohon bekas ditebang ataupun di ranting-ranting kayu yang sudah membusuk. Jamur lot biasanya bermunculan di saat musim penghujan ataupun di tempat teduh yang jarang terkena sinar matahari langsung. Tentu saja jamur ini akan saya kumpulkan terlebih dahulu. Sekarang jamur lut ini akan saya amankan. Singkatnya, saya akan melanjutkan perjalanan masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan. Di seberang sungai ini saya kembali menemukan jamur liar yang juga bisa untuk dikonsumsi. Ini adalah jamur terucuk. Habitat alami jamur terucuk biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dengan tanah yang lembab. Mereka sering tumbuh di hutan, perkebunan, atau tanah yang kaya akan bahan organik. Jamur terucuk dianggap sebagai jamur liar yang dapat dimakan dan memiliki rasa yang lezat. Di beberapa daerah, jamur ini menjadi bahan makanan yang sangat dihargai. Tapi tetap waspada saat mengkonsumsi jamur liar. Ada banyak jamur serupa yang tentu saja tidak bisa untuk dikonsumsi. Sekarang jamur terucuk ini akan saya panen beberapa saja. Mengingat sebelumnya saya sudah dapat lumayan banyak jenis jamur lut yang sudah saya amankan. Sekarang saya kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya ada banyak jenis jamur yang saya temukan di dalam hutan ini, tapi tidak semua jenis jamur saya kenali. Seperti salah satu jamur unik yang berwarna oranye seperti ini. Mungkin teman-teman juga bisa menjelaskan tentang jenis jamur yang saya temui kali ini. Singkatnya, saya juga menemukan jamur liar yang menempel di ranting-ranting kayu seperti ini. Bahkan saya juga tidak mengenalinya. Jadi jamur ini saya skip aja. Untuk jenis jamur kali ini mungkin tidak asing dan juga sering kita jumpai. Kalau untuk jamur ini saya pastikan tidak layak untuk dikonsumsi, dikarenakan jamur ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan memiliki tekstur yang sangat alot saat digigit. Jadi kesimpulan jamur ini tidak bisa untuk dijadikan sumber makanan. Sekarang saya akan lanjutkan perjalanan. Sepertinya jamur yang saya dapat sudah cukup untuk diolah menjadi menu makanan untuk malam ini. Sekarang saya akan lanjut pasang flashlight terlebih dahulu. Mengingat cuaca yang sudah mulai mendung, sekarang saya akan bersihkan area di pinggir sungai ini. Berhubung hari pun sudah mulai gelap dan sepertinya sebentar lagi akan turun hujan, jadi kita akan masak di pinggir sungai sini. Jamur yang kita dapat tadi langsung kita olah di sini. Sekarang saya akan lanjut dirikan tenda terlebih dahulu. Jadi sebelum flashlight saya pasang, lanjut sekarang saya akan ratakan beberapa area yang masih terlihat bergelombang agar nanti saya bisa memasak dan beristirahat dengan nyaman di tempat ini. Setelah beberapa area saya ratakan, flashlight pun lanjut saya pasang. Dan pada akhirnya tenda darurat pun sudah selesai saya pasang. Untuk penyegaran saya akan cuci muka terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sekarang untuk tenda pun sudah beres kita dirikan. Mungkin sekarang kita akan lanjut untuk memasak jamur yang sudah kita dapat tadi. Sekarang kita akan lanjut memasak dulu.
Di sini saya akan kumpulkan beberapa batu untuk tungku perapian. Setelah tungku perapian siap, sekarang saya akan lanjut cari kayu bakar terlebih dahulu. Saat mencari kayu bakar, saya melihat adanya hewan melintas persis di atas sana. Sekarang saya lanjut kumpulkan beberapa potong bambu yang sudah mati. Mengingat kayu bakar yang saya cari rata-rata semuanya terlihat basah. Tentu saja ini akan susah untuk menyalakan perapian. Saya memilih bambu yang sudah mati ini untuk menyalakan perapian. Tentu saja bambu ini akan lebih mudah terbakar. Satu persatu bambu saya belah dan lanjut perapian saya nyalakan. Setelah perapian saya nyalakan, pertama saya akan memasak nasi terlebih dahulu. Singkat cerita, nasi pun terlihat sudah matang. Berhubung sudah agak lumayan gelap, saya akan menyalakan penerangan terlebih dahulu. Sekarang lanjut saya siapkan semua bumbu yang akan saya olah, seperti cabai merah, bawang merah, dan tidak lupa kasih sedikit garam. Tentu saja semua lanjut saya haluskan. Jadi kali ini rencananya saya bikin semur jamur dengan bumbu sederhana. Jadi setelah semua bumbu saya haluskan, sekarang untuk jamur lanjut saya bersihkan. Pertama, kita panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah minyaknya panas, masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan sambil diaduk-aduk seperti ini. Lanjut, jamur yang sudah dibersihkan sekarang saya masukkan. Tambahkan sedikit air lalu diaduk lagi sampai semua bumbu tercampur merata. Dan tidak lupa tambahkan sedikit penyedap rasa. Lalu proses ini kita tunggu sampai beberapa menit ke depan. Singkat cerita, sepertinya menu jamur berkuah pun sudah matang dan siap untuk diluncurkan. Sekarang, nasi putih pun akan saya siapkan di atas daun seperti ini. Dan ini dia untuk menu kita malam hari ini. Semur jamur super pedas siap untuk kita eksekusi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sikat. Jujur saja, menu kali ini terasa spesial dan sangat cocok dengan cuaca dingin, apalagi saat di pinggir sungai seperti ini. Menu berkuah memang cocok kita santap saat masih panas seperti ini. Sekarang, kami akan lanjut makan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk jenis jamurnya. Tentunya ini sangat lezat sekali. Sekarang saya lanjut makan dulu. Singkat cerita, makan malam pun selesai. Mengingat besok pagi saya akan melanjutkan petualangan lagi, jadi malam ini saya akan lanjut istirahat terlebih dahulu.
Oke teman-teman, jadi hari ini kita lanjutkan lagi petualangan untuk memancing ikan yang ada di sungai di atas sana. Sekarang kita akan lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Hari kedua saya masih melanjutkan petualangan mencari sumber makanan. Kali ini saya coba memancing ikan yang ada di sungai sekitar hutan ini. Setelah sampai di spotnya, tanpa berlama-lama lemparan pertama langsung saya lakukan. Dan tidak menunggu lama, umpan pun langsung dimakan. Saya pun berhasil mendapatkan anakan ikan maser seperti ini. Tentu saja ikan ini akan saya amankan. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya ikan kedua kembali saya dapatkan. Kali ini dengan jenis ikan wader yang berhasil saya dapatkan. Poin kedua pun saya amankan. Setelah 1 jam lebih menunggu, barulah poin ketiga kembali saya dapat. Tentu saja ini masih dengan jenis ikan yang sama, karena tidak mau membuang waktu lebih lama di pinggir sungai ini. Dan juga masih banyak sumber makanan lain yang tentu saja bisa saya dapat di hutan ini. 3 ekor ikan ini akan saya amankan. Akhirnya saya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari bahan makanan lain yang terdapat di dalam hutan ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita coba kumpulkan daun kopi ini, tapi di bagian pucuknya nanti kita olah menjadi menu makanan. Sekarang kita akan kumpulkan dulu. Buat teman-teman yang sudah mengikuti petualangan di channel Serangka Official ini, mungkin tidak asing dengan jenis tumbuhan ini. Karena di beberapa episode saya juga sudah pernah mengolah daun pucuk kopi ini sebagai sumber makanan. Sekali lagi saya tegaskan, daun pucuk kopi ini di kampung kami memang sudah menjadi masakan tradisional. Dan juga hampir seluruh masyarakat setempat menjadikan daun pucuk kopi ini sebagai makanan favorit. Tentu saja dengan cara pengolahan yang berbeda-beda. Mungkin ada juga dari teman-teman yang pernah mengolah daun pucuk kopi ini tapi rasanya malah pahit. Penting teman-teman ketahui, daun pucuk kopi ini tidak akan terasa pahit jika pucuknya ini sering dipanen. Tapi kalau jarang dipanen ataupun tidak pernah dipanen sebelumnya, tentu saja daun pucuk kopi ini akan terasa pahit saat dikonsumsi. Itulah yang membuat daun pucuk kopi itu terasa pahit saat kita makan. Dan karena di tempat kami daun pucuk kopi ini sering dipanen, maka rasanya enak dan tidak ada rasa pahit. Oke teman-teman, jadi sepertinya untuk daun kopi ini sudah cukup. Sekarang lanjut kita memasaknya. Karena perut sudah lapar, saya akan mengolah hasil petualangan di tempat ini. Sementara api akan saya nyalakan. Jadi di sini untuk cabai akan kita rebus dulu bersama juga dengan bawang merah seperti ini. Sekarang lanjut kita rebus. Proses perebusan ini kita tunggu beberapa menit saja. Singkatnya, setelah cabai merah dan bawang merah direbus, lanjut saya angkat dan tidak lupa kasih sedikit garam. Tentu saja semua ini akan saya haluskan. Setelah semua bumbu dihaluskan, sekarang untuk ikan dan juga daun pucuk kopi akan masuk ke proses pengolahan. 3 ekor saja ikan kita. Jadi kita bikin menu spesial hari ini. Walaupun sedikit, tapi kita wajib bersyukur. Kita lanjut. Ikan yang sudah saya bersihkan lanjut digoreng hingga kering. Sembari menunggu ikannya matang, lanjut daun pucuk kopi akan saya bersihkan dulu. Terlihat juga ikan pun sepertinya sudah kering dan lanjut saya angkat. Selanjutnya daun pucuk kopi yang sudah dibersihkan lanjut saya goreng. Proses ini akan saya tunggu sampai daun pucuk kopi ini terlihat kering. Dan setelah terlihat matang, barulah semua ini akan saya angkat. Semua bumbu yang sudah dihaluskan lanjut saya masukkan sambil diaduk-aduk seperti ini. Oke teman-teman, jadi setelah cabenya ini atau sambalnya ini udah matang, baru kita masukkan untuk daun kopi dan juga ikannya.
Sekarang semua akan saya masukkan, lalu diaduk-aduk lagi sampai semua bumbu tercampur merata. Tercium jelas aroma dari menu kali ini benar-benar membuat perut saya menjadi lapar. Tanpa berlama-lama, saya segera persiapkan daun untuk alas makan. Setelah alas makan siap, nasi putih pun saya tuangkan. Dan juga menu ikan dan juga daun pucuk kopi lanjut saya hidangkan. Sekarang saatnya proses eksekusi. Tidak salah lagi, menu kali ini benar-benar lezat. Dan juga kami berdua pun benar-benar bersyukur bisa menikmati hidangan seenak ini di alam liar. Ini bukan tentang seberapa banyak kami mendapatkan hasil buruan, tapi ini tentang bagaimana alam liar bisa menyediakan sumber bahan makanan yang terdapat di dalamnya. Tentu saja dengan olahan yang tepat yang membuat setiap menu yang diolah menjadikan masakan yang super lezat. Teman-teman, jadi ini dia ikannya. Daun pucuk kopi dan juga ikan segar di sungai memang dua kombinasi yang sangat cocok. Sekarang kami akan lanjut makan terlebih dahulu. Di hari berikutnya saya kembali melanjutkan petualangan untuk mencari sumber makanan yang terdapat di hutan sekitar sini. Oke teman-teman, jadi di sini saya melihat adanya pohon bambu. Jadi di mana bambu ini banyak durinya. Jadi yang kita ambil itu adalah rebung dari bambu yang berduri ini. Terlihat di bawah sana ada bambu atau rebung dari bambu yang berduri ini. Sekarang langsung kita ambil. Kali ini target menu kita adalah rebung bambu. Jadi ini adalah rebung bambu berduri. Rebung ini nanti akan saya olah menjadi makanan yang super lezat. Jenis rebung bambu berduri ini akan terasa sedikit pahit kalau cara pengolahannya tidak benar. Maka dari itu nanti saya akan tunjukkan pengolahan rebung bambu berduri ini agar rasanya tidak pahit dan menjadikan menu penutup yang super lezat. Sekarang saya akan lanjut kumpulkan terlebih dahulu. Di pinggir sungai ini saya juga melihat adanya rebung dengan jenis yang sama. Tanpa berlama-lama saya akan coba mengambilnya. Oke teman-teman, jadi kita dapat 3 rebung kecil seperti ini. Jadi ini nanti langsung kita olah di pinggir sungai sini. Sekarang kita lanjut. Berhubung sudah mendung, mungkin saja sebentar lagi akan turun hujan. Saya memutuskan untuk mengolah menu kali ini di pondok kebun warga yang keberadaannya tidak jauh dari sini. Terlihat 3 rebung yang saya dapatkan. Semua rebung ini akan saya kupas terlebih dahulu. Selanjutnya setelah dikupas, rebung ini akan lanjut saya potong-potong kecil seperti ini. Lanjut, rebung yang sudah dipotong-potong lanjut saya bersihkan. Setelah rebung dibersihkan, lanjut saya akan menyalakan perapian. Setelah api menyala, pertama nasi akan saya masak terlebih dahulu. Sembari menunggu nasi matang, saya akan siapkan bumbu olahan seperti cabai merah, bawang merah rawit hijau, dan tidak lupa kasih sedikit garam. Tentu saja semua ini akan saya haluskan. Terlihat juga hujan pun sudah mulai turun. Singkatnya, nasi pun sudah matang. Lanjut, ini akan saya angkat terlebih dahulu.
Sekarang barulah proses pengolahan rebung. Pertama, rebung yang sudah dicuci bersih lanjut direbus terlebih dahulu. Tambahkan sedikit garam dan proses ini saya tunggu lumayan agak lama. Jangan lupa sambil diaduk-aduk. Ini bertujuan agar getahnya keluar secara maksimal. Oh iya, untuk perebusan ini saya lakukan sampai 2 kali perebusan. Dan juga untuk perebusan kedua setelah dicuci saya tambahkan sedikit gula pasir. Sepertinya untuk rebung ini sudah mulai matangnya. Jadi yang pertama air rebusan ini kita buang dulu, baru selanjutnya habis ini baru kita masak ya. Ini kita buang dulu air rebusannya. Setelah air rebusan dibuang, sekarang saya akan pindahkan dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke proses memasak. Pertama, bawang merah yang sudah diiris-iris saya masukkan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Jadi ini akan saya masukkan setengah saja. Sisanya akan saya jadikan untuk sambal mentah yang pastinya akan sangat cocok dengan menu yang saya buat hari ini. Setelah aroma bumbu tercium wangi, masukkan rebung yang sudah direbus tadi. Tidak lupa semua akan saya aduk terlebih dahulu. Terakhir, tambahkan sedikit air putih, lalu proses ini akan saya tunggu beberapa menit saja. Terlihat menu rebung kuah spesial pun sudah matang. Sementara itu nasi putih akan saya siapkan. Sekarang menu rebung berkuah menyusul untuk dihidangkan. Tidak lupa lalapan timun pun lanjut saya siapkan bersama dengan sambal mentah seperti ini. Jadi tunggu apa lagi? Semua menu sudah komplit. Sekarang saatnya proses eksekusi. Memang tidak mengecewakan, menu rebung berkuah pedas segar sangat cocok pas habis hujan seperti ini. Walaupun melalui proses yang agak lumayan ribet, tapi hasilnya benar-benar mantap. Apalagi ditambah dengan sambal mentah dan lalapan timun sebagai penetral pedas, membuat menu ini mendapat rating 8,9. Sekarang kami akan lanjut makan terlebih dahulu. Mungkin segini aja dulu untuk episode petualangan kali ini. Bantu juga subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang. Dan like juga video ini jika teman-teman menyukainya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di video petualangan berikutnya.